Kami memerlukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih dari siapapun Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perkenanan Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami percaya Tuhan. Tidak ada sesuatu dari apapun dalam diri kami yang dapat kami banggakan kecuali Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Sebab Engkau yang layak menerima penyembahan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, ini ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Roh Kudus berotoritas sebebas-bebasnya di tempat ini. Memulihkan setiap hati kami yang terluka. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami di dalam nama Yesus. Ini yang menjadi iman, ini yang menjadi pengharapan bagi setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah siang hari ini dalam satu nama yang hidup, nama Yesus. Bapak Ibu yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sebab ini tahun pembebasan, amin. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang.
Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa Engkau bekerja Tuhan. Saat kami berdoa Engkau menggerakkan tangan-Mu. Sebab tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Haleluya. Bapak Ibu jemaat boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagi. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya Tuhan. Katakan saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan tiada yang tak mungkin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. saya rindu Bapak Ibu jemaat boleh nyanyikan lagu ini. Tiada yang mustahil, tiada yang
Oh ya, Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Sebab kami percaya Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord, haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena
lama 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 ya sikara ya lama 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 ya sike. Ikara lama 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 ya sikara ya lama 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 ya ku. Haleluya. Haleluya. Ya raya nakara lama ya sike. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Lama 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 ya sike. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Hinara lama nama raya nama yaku. Haleluya. Hikara lama lama ya shikara ya lama 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 yaku. Ya lama-lama ya sikira lama-lama yaku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Terima kasih ya Bapa buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus yang menolong kami di setiap waktu. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu sepanjang minggu ini. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu dari hari ke hari. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang menerangi hati dan pikiran kami dalam kami belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan tema Yesus berdoa, aku juga berdoa. Yesus berdoa, aku juga berdoa. Ya, firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa
Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Ia berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam bayangan kita ketika kita membaca firman Tuhan ini? Apa yang ada dalam bayangan kita ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya nangis, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu hal yang benar-benar Yesus alami, yang menurut saya ini di luar kemampuan dan kekuatan Yesus. Sampai Yesus bilang sama Bapak, mbok nek iso aku ora ngalami iki. Ini sesuatu yang berat yang dialami oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bapak mbok nek iso aku enggak ngalami hal ini toh. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Sebenarnya apa sih yang Yesus alami? Dia enggak ngelakuin apa yang harusnya dia lakukan. Dia tidak harusnya mengalami apa yang sesuatu yang bukan dia lakukan. Yesus mau mengalami itu demi kita, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita yang dihukum. Tapi Yesus bilang, karena sayangnya Bapa sama kita. Saking sayangnya Bapa sama kita itu sampai Yesus bilang, menyerahkan Yesus buat kita semua. Ketika saya ngerenungin ayat ini, Tuhan Yesus engkau begitu taat terhadap apa yang Bapa suruh. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Yesus benar-benar mengalami yang di luar kekuatannya, di luar kemampuannya. Kita mau belajar, Bapak Ibu, dalam situasi apa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa saat dalam tekanan.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya percaya Yesus benar-benar mengalami sesuatu yang sangat stres menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengalami satu titik di mana itu di luar kemampuannya. Kita bisa melihat kemanusiaan Yesus tuh ketika ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Kemanusiaan Yesus paling nyata ditemukan saat ia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam seluruh kehidupan Yesus, menurut saya ini doa yang paling sedih yang Yesus naikkan. Tuhan, Bapa, Bone iso jangan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Yesus melakukan ini demi siapa, Bapak Ibu Saudara? Demi kita. Demi kita. Yesus mau taat pada apa yang Bapak suruh. Demi kita, Bapak Ibu Saudara. Ini benar-benar di luar kekuatan Yesus. Makanya di 1 Korintus ayat 13 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatanmu, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena yang melebihi kekuatan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yang melebihi kekuatan kita tidak mungkin ada, karena sudah Yesus tanggung. Makanya Yesus bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang percaya itu seringkali mengalami pertolongan Tuhan itu di awal apa di akhir? Ayo. Orang percaya seringkali mengalami pertolongan Tuhan itu di awal masalah apa di akhir masalah, Bapak Ibu? Ya? Oh, awal dan akhir. Ya, seringkali banyak orang percaya mengalami pertolongan Tuhan di akhir persoalan mereka. Betul Bapak Ibu? Di detik-detik terakhir baru ngerasa Tuhan tolong. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan itu tolong kita dari awal, bukan di akhir. Tapi kenapa banyak orang percaya seringkali mengalami pertolongan Tuhan di bagian akhir? Karena banyak orang percaya selalu menempatkan Tuhan di bagian akhir, tidak pernah menempatkan Tuhan di bagian dari awal, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak orang percaya ngerasa Tuhan, kok Tuhan tolongnya telat sih? Bukan Tuhan yang telat, kita yang on, Bapak Ibu. Kita gak pernah ngelibatin Tuhan dari awal. Tuhan rindu tolong kita dari awal, Bapak Ibu, bukan di bagian akhir. Makanya penting buat kita andalkan Tuhan setiap hari. Ya, bangun kehidupan doa kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita belajar gimana Roh Kudus tuntun kita. Ya, yang pertama tadi, Yesus berdoa saat dalam tekanan. Yang kedua adalah Yesus berdoa untuk kehendak Bapa terlaksana.
Yesus bilang, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus sangat percaya pada rencana Bapa. Yesus sangat percaya pada rencana Bapa. Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seringkali banyak orang percaya berdoa, Tuhan kehendakku seperti ini Tuhan. Tuhan jawab doaku, Tuhan jawab kehendakku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bagaimana kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan buat keluarga kita, kehendak Tuhan buat bisnis kita, buat anak-anak kita. Apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan adalah kesempurnaan hidup. Mengerti kehendak Tuhan itu benar-benar tujuan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, Mazmur 143 ayat 10 berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Dia yang diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu apa yang kukatakan kepadamu. Kita nggak bisa hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Babak belur, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh tuntunan Roh Kudus tiap hari. Sebelum kita mulai aktivitas, sebelum kita mulai bekerja, ambil waktu untuk kita berdoa. Serahkan seluruh harimu dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bisa ngerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan melalui Roh Kudus, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan Roh Kudus itu pribadi yang bisa dikenal. Tetapi kamu mengenal Dia. Roh Kudus itu adalah pribadi yang kita bisa kenal. Untuk mengenal Roh Kudus kita butuh apa? Kalau kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah komunikasi, gimana kita bisa kenal Roh Kudus? Sama dengan pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Gimana kita bisa mengenal pasangan kita? Pasti kita sering berkomunikasi. Kita bisa tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, makanan yang dia senengin. Kita bisa ngerti karena apa? Kenal. Dan Roh Kudus itu pribadi yang kita bisa kenal. Luangkan waktu kita, berikan waktu kita untuk kita mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kita, Bapak Ibu. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Tuhan tidak pernah memberikan rencananya yang detail buat kita. Enggak, Bapak Ibu. Waktu Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Waktu Tuhan berfirman ini negerinya ditunjukin gak sama Abram, Bapak Ibu Saudara?
Enggak ditunjukin. Pergio dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kok Tuhan gak kasih langsung sih? Kenapa Tuhan bilangnya, wis kowe pergio sih? Bahkan ketika Abraham mau menyerahkan anak yang dikasihinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa kau nggak dikatakan langsung gunungnya? Kenapa kok Tuhan itu seolah-olah ngasihnya kok satu dulu tak bukain? Ya jalan dulu. Kenapa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita sama. Kok Tuhan nggak bukain rencananya langsung buat kita? Tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, firmanku itu firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu apa? Menerangi selangkah demi selangkah. Firman Tuhan itu akan menolong kita selangkah demi selangkah, yang membuat kita terus bergantung sama Tuhan. Karena manusia itu punya kecenderungan, Tuhan tahu ini. Manusia itu punya kecenderungan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya Tuhan mau kita bergantung terus sama Tuhan. Makanya rencananya gak dibukain semua sama kita. Karena Tuhan ingin kita terus bergantung. Saya benar-benar diberkati. Yesus ini melakukan apa yang Bapa suruh. Yesus hanya mendengar dan melakukan apa yang Bapa katakan. Beberapa waktu di Komsel ada yang tanya sama saya, "Kok kita itu perlu mentor gak?" Oh perlu. Kita perlu mentor. Yesus pun juga punya mentor. Siapa mentornya Bapak Ibu? Bapa. Sama. Kita punya mentor. Roh Kudus di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan mementoring kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita perlu bangun komunikasi dengan Roh Kudus. Kita perlu bangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus pribadi yang bisa dikenal. Kita bisa mengenal Roh Kudus dengan dekat. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara. Dia hanya melakukan apa yang Bapa suruh. Bahkan Tuhan Yesus bilang, makananku melakukan kehendak Dia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan murid-murid berdoa agar menang atas pencobaan. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya baca perikop ini, kenapa sih yang diajak ke Taman Getsemani cuma 3 orang? Padahal muridnya Yesus banyak. Kenapa cuma 3 orang? Mungkin sempit ya, gak cukup tempatnya. Mungkin Yesus naik Agia 4 seat, cukupnya cuma 4 buat 4 orang. Tapi ketika saya ngerenungin hal ini Bapak Ibu Saudara, dan dia berkata kepada Petrus loh, ya, di ayat 40, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kok yang ditanya cuman Petrus? Kenapa kok enggak 2 murid yang lainnya? Kenapa Yesus bilangnya sama Petrus?
Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu. Oh, nggak muncul di sini ya. Saya bacain Bapak Ibu Saudara. Di Lukas 22 ayat 30 dan ayat 33 dan 34. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan berkata, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Dan Yesus tahu apa yang terjadi sama Petrus. Ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Di Matius 26 ayat 35 berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Itu yang dikatakan Petrus, Bapak Ibu. Ya, dia sangat pemberani. Tapi Yesus tahu apa yang akan terjadi. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau, menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Kita nggak ngerti kapan pencobaan itu datang, Bapak Ibu. Ketika pencobaan datang, Yesus bilang, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya ketika pencobaan itu datang, kita tidak jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika pencobaan datang, kita tidak jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada Petrus. Tapi Petrus gak ngerti. Makanya Tuhan bilang sama Petrus, Petrus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh. Ayat ini berkata, tetapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Berarti ada kemungkinan gak iman Petrus akan gugur, Bapak Ibu? Ada kemungkinan. Makanya Yesus berdoa buat Petrus. Ada kemungkinan iman Petrus akan gugur. Sampai Yesus berdoa, aku berdoa untuk engkau Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita memiliki kehidupan doa, berjaga-jaga, karena kita gak ngerti pencobaan itu kapan datangnya. Iblis berusaha menjatuhkan kita, kita gak tahu kapan waktunya. Tapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak akan jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Karena doa itu kekuatan kita. Berjaga-jaga ini maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, berjaga-jaga itu kan memperhatikan dengan seksama. Berjaga-jaga. Apa yang kita perhatikan? Firman Tuhan. Ketika pencobaan datang, ketika tantangan, persoalan datang, kita siap gak dengan firman Tuhan? Hidup kita penuh firman gak? Karena firman Tuhan itu adalah senjata, Bapak Ibu. Hidup kita penuh firman gak? Apakah keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita menjaga pikiran kita? Apakah kita menjaga kehidupan kita untuk hidup yang penuh firman? Yesus berdoa supaya Petrus tidak jatuh. Yesus berdoa supaya Petrus tidak gugur imannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harusnya menjadi doa-doa kita. Bagaimana kita berdoa buat anak-anak kita.
supaya mereka tetap punya iman di dalam Tuhan. Imannya tidak gugur di tengah jalan. Saya punya teman Bapak Ibu, anak pendeta. Saya punya teman anak pendeta yang suatu hari akhirnya papahnya pendeta ini meninggal. Dan saya cukup kaget mendengar beritanya karena dia pindah keyakinan Bapak Ibu. Sedih Bapak Ibu. Anak pendeta. Penting buat kita Bapak Ibu untuk kita berdoa buat keturunan kita, buat anak-anak, buat pasangan kita, supaya apa? Iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Iman mereka tidak gugur. Tuhan mau kita terus berjaga-jaga dan berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Andalkan Roh Kudus setiap hari. Minta pimpinan setiap hari. Roh Kudus tolong aku hari ini. Roh Kudus pimpin aku hari ini. Saya percaya doa itu adalah kekuatan kita Bapak Ibu. Sama seperti Yesus. Dia ngerasa gak kuat Bapak. Bapak ngeisa jangan. Tapi di dalam doanya Yesus mendapat kekuatan untuk Yesus menghadapi apa yang harus dihadapi. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tantangan apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, bawa semuanya di dalam doa Bapak Ibu. Kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu gak pernah paksa kita. Tapi kalau kita mau membuka hati, kita mau melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus pasti bekerja. Roh Kudus pasti tolong. 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena yang melebihi kekuatan kita sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Saya percaya ketika kita berdoa, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus akan tolong kita. Haleluya, haleluya. Shikaraya lama 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 ya, shikaraya lama 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 ya. Haleluya. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Minta pimpin Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Haleluya. Shikaraya lama 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 ya, shikaraya lama 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 ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa. Shikaraya lama 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 ya, shikaraya lama 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 ya, shikaraya lama 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 ya, Haleluya.
pimpinlah kami. Haleluya, haleluya. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Saudara, ketika kita berbicara tentang Yesus dan doanya, saya merasakan kekudusan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya merasakan Tuhan hadir, benar-benar hadir di sini. Dan sebagaimana Yesus telah berdoa untuk Petrus, saya mau berdoa untuk saudara. Saudara, tidak mungkin ada potensi untuk Petrus gugur imannya. Kalau nggak ada potensi, nggak mungkin Yesus mendoakannya. Dan momen ini, saudara, saya merasakan Tuhan di sini. Seperti Petrus telah didoakan oleh Yesus, saya ingin mendoakan saudara. Saya melihat ada di antara kita seperti doyong. Tahu doyong ya? Seperti oleng begitu. Saudara maju saja di altar, saya tidak memanggil beberapa orang. Come on, saudara bisa maju dan kita menghampiri Tuhan. Maju sekarang. Sekarang saja maju. Ku tahu hidupku dari hati kita adalah penyembahan. Maju. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudara sudah bisa maju ke depan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Let's worship, worship. Buka hati saudara dalam kemuliaan-Mu. Never
Roh Kudus memberitahu kepada saya, ada seseorang yang mengalami sulit tidur belakangan ini. Ada kesulitan tidur. Ya. Sulit tidur untuk jangka waktu, beberapa bulan belakangan ini. Sulit sekali untuk tidur. Tahukah engkau bahwa Yesus mengerti keadaanmu, perasaan-perasaanmu? Karena ia sudah mengalaminya. Ia telah melewati suatu masa di mana Yesus mengalami tekanan luar biasa, stressful. Sampai ia berkata seperti mau mati, seperti aku mau mati. Aku rasanya seperti akan mati. Apakah ada? Oh ya, saudara bisa mengangkat tangan. Ya. Saudara boleh datang di altar atau yang sudah di altar. Saya minta para pendeta berdoa untuk yang para pendeta diaken. Silakan doakan mereka. Come on. Ku tahu hidupku, Tuhan Yesus, seperti Engkau telah mendoakan Petrus, sekarang hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berdiri di altar-Mu, yang ada di tempat duduk mereka. Sejauh hati mereka rindu kepada Tuhan. Tuhan, mungkin keadaan mereka seolah-olah tidak bisa bertahan. Mungkin mereka mengalami tekanan seperti Yesus dan merasa tidak sanggup, tidak bisa bertahan. Saat ini kami berdoa supaya Roh Kudus menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau dari anxiety disorder. Tuhan sembuhkan engkau dari insomnia. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, aku memberitakan kelepasan, pemulihan, terobosan terjadi atas hidupmu. Engkau adalah pria yang paling beruntung, paling bahagia, karena Tuhan Yesus Kristus memilih engkau. Aku merilis pemulihan di hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia tidak pernah mengkhianati engkau. Walaupun engkau seringkali dilukai, dilupakan, tapi Yesus tidak pernah melupakan engkau, tidak pernah mengkhianati engkau, tidak pernah melupakan engkau. Dalam nama Yesus, oh, jadilah kuat. Aku berdoa kepada Tuhan agar engkau menjadi kuat. Engkau lebih dari pemenang. Engkau memenangkan setiap pertempuran, setiap peperangan rohani yang
peperangan rohani yang berat. Tapi Tuhan sudah berjanji untuk kemenanganmu. Jadilah kuat, jadilah kuat. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Angkat dua tangan saudara kepada Tuhan, kita berdoa. Persahabatan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersabdakan. Segenap hidupku bersabdakan. Segenap hidupku Tuhan Yesus, sekarang hamba-Mu berdoa untuk kami semua, untuk hamba dan kawanan milik-Mu Tuhan. Supaya Engkau melindungi iman kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, supaya iman kami tidak gugur, supaya kami setia kepadamu Tuhan, sampai saat terakhir di hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melayani firman-Mu. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu di hidupnya. Urapan-Mu Engkau tambah-tambahkan. Tuhan, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Amin. Kita percaya kita diberkati, amin. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh berdiri. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan melihat pengumuman. Jangan lupa setiap Sabtu ada pertemuan youth di gereja jam 6 sore. Hari Nasional Wanita Terpuji di Asia Filipi Klaten dengan tema Relationship akan diadakan pada ibadah Minggu sore, yaitu hari Minggu 20 Oktober 2024 jam 6 sore dengan pembicara Pastor Sarah Antoni. Departemen Sekolah Minggu Daerah bekerjasama dengan pengurus Sekolah Minggu Wilayah 8 akan mengadakan KKR Anak yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 bertempat di Gereja Filipi Klaten jam 4 sore. Bapak Ibu segera daftarkan anak-anak Anda dengan menghubungi guru-guru sekolah minggu. Biaya pendaftaran Rp10.000. Pembicara dari Departemen Sekolah Minggu Daerah 1 Jawa Tengah. Demikian beberapa pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nanti setelah pulang ibadah ada snack yang sudah disediakan. Mungkin nanti bisa di lobi, bisa makan snack hari ini. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan,
yang begitu meneguhkan setiap kami bagaimana kami harus berdoa dalam keadaan apapun kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh Tuhan pakai menjadi memperluas kerajaan-Mu di kota Klaten di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. kasih Tuhan untuk sukacita yang telah Engkau berikan kepada setiap kami siang ini. Lebih baik kami 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang tak terkira siang ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, teguhkan iman kami. Sehingga setiap kehidupan kami boleh selalu membawa firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Bapa yang ada di surga, siang ini kami bersepakat, bersehati bersama umat-Mu. Amin. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di masa pemerintahan transisi ini, Ya, kami Tuhan. percaya Tuhan akan tetap melindungi negara ini Tuhan. Amin. Berikan keamanan, berikan penyertaan Tuhan kepada Amin. setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Agar di dalam kami menjalani hari-hari kami tetap berpegang teguh pada iman kami. Amin. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Mujizat-Mu ada sampai hari ini Tuhan. Amin. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan, tibakan kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing di dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk Bu Sarah yang nanti akan melanjutkan pelayanannya di Jogja. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan kepada beliau. Tuhan memberikan kekuatan, berkat yang tak terkira untuk keluarganya. Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan, apapun yang akan kami kerjakan, buat tangan kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Juga untuk anak-anak-Mu yang sedang studi, berikan kepada mereka hikmat, kepandaian, akal budi, kecerdasan, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.